Berjumpa lagi sobat. Kali ini saya mau mencoba membuat sabiki, sabiki yang khusus untuk gigi tajam. Jadi khususnya seperti ini. Ini jadi beda dengan yang sudah ada dijual di pasaran. Kalau yang di pasaran itu biasanya untuk apa ini, asis hook khusus untuk gigi tajam, itu dia modelnya tidak begini, dia pasti seperti ini saja. Dan yang seperti ini tuh banyak banyak kelemahannya. Ini yang memang dia bisa untuk gigi tajam seperti tenggiri atau barakuda, cuman saya rasa lebih lebih cepat ini nanti strike-nya. Selain itu di sini dia akan pakai kili-kili, jadi pengganti dari tali Kevlar. Jadi masih ada elastisnya. Beda seperti ini. Dan perbedaan lainnya di sini. Kalau ini kelemahannya ada di sini. Kalau ikan sambar dia akan ke belakang. Nah, posisi ini tidak bisa lurus begini. Ini kalau tidak masuk di dalam mulut ikan, dia cepat lepas. Apalagi kalau cuma nempel di bagian pipi sebelah sini, dia akan cepat lepas. Beda dengan ini, karena ini dia bahannya sama, mata kailnya sama seperti ini. Cuman perbedaannya nanti ada di sini, ada tambahan besi memanjang. Setelah itu kita tutup dengan resin sebagai apa ya, untuk lebih menarik lagi. Jadi ini agak panjang dimensinya daripada yang ini, dan sangat berbeda nanti ketika ikan menyambar. Dia akan tetap lurus. Jadi posisi ini kena tarikan, dia tetap lurus posisi ini, gagang ini, sehingga akan susah lepas lah, dia semakin menancap ke dalam. Jadi seperti ini nanti yang mau saya buat, karena waktu pembuatan ini kemarin saya belum videokan juga ya. Nanti perbedaannya itu ada di ini ada tambahan besinya, dan ini kili-kilinya kita tanam langsung di sini untuk lebih rapinya lagi. Jadi yang pasti umpan ini belum ada di pasaran. Yang sudah ada ya untuk gigi tajam itu paling seperti ini saja. Sebenarnya kalau untuk apa itu rangkaian yang begini saja itu bisa, tapi harus pakai mata kail yang model panjang. Yang model panjang seperti ini. Kalau yang model panjang seperti ini itu bagus. Dia ikan sambar, dia posisi masih tetap karena gagangnya memang dia panjang. Posisi ininya masih tetap lurus. Jadi yang mau saya bikin ini kombinasi pakai mata kail pendek, tapi kualitasnya hampir sama dengan mata kail yang panjang ini. Karena kalau untuk membuat seperti ini kita memakai mata kail ini kurang rapi lah, karena dia besar ya. Kalau seperti ini kan dia bagus. Oke, langsung saja kita proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Jadi pantau terus, jangan sampai ada yang terlewatkan, supaya nanti bisa membuat sendiri di rumah. Nah, di sini pertama-tama kita ini sampai pakai mata kail Isema dari Blood.
nomor 20. Ini saya suka dengan mata kail ini karena ketajamannya, dia tajam, kuat. Bisa pakai ini. Dan selanjutnya kita perlu kawat ini untuk menyambung di bagian sini. Jadi ini langkahnya, kita bikin di ujungnya sini, kita bikin bengkok ya, supaya nanti waktu kita ikat itu tidak merosot ya. Selanjutnya kita ukur untuk panjangnya dari ini ya. Ini cukup segini saja. Ini nanti dibengkok sampai sini, paling ya sekitar 1,5 cm lah dari kepalanya ini. Alatnya hanya tang saja, seharusnya ini ada alat pembengkok gitu supaya dia rapi. Tapi di sini saya hanya memakai tang. Nah, kurang lebih demikian. Yang sini nanti kita potong. Ini ujungnya ini juga kita bengkokkan yang satunya ini. Jadi yang bengkok ini tujuannya untuk mengunci supaya dia tidak merosot kalau terkena beban berat. Jadi dia nyangkut pada ikatan. Jadi setelah kita bikin begini, nanti kita pasangkan dan kita masukkan kili-kilinya terlebih dahulu ke sini supaya kita tidak perlu lagi speed ring, supaya dia lebih rapi. Jadi masukkan dulu speed ringnya nih, apa kili-kilinya. Kalau begini kan kita tidak memerlukan lagi speed ring di sini, supaya dia makin rapi lah jadinya. Cuman ya kekurangannya kalau ini sudah rusak, nanti bisa baru diganti pakai speed ring, baru kili-kili. Yang ininya dipotong kalau ini sudah rusak. Kita ikat pakai benang biasa ya, benang-benang jahit.
Oke, sudah jadi demikian. Kan bagus ini, dia posisi tidak begini. Setelah ini kita lem. Sudah cukup kuat ini, tidak mungkin dia merosot. Karena nanti kita masih balut lagi dengan resin di sini. Kita tunggu sampai kering dulu. Dan proses selanjutnya kita berikan ini dengan kain sutra. Tapi kita tunggu kering dulu ini. Jadi sambil menunggu ini kering, kita siapkan dulu untuk ini ya, sutranya. Ya, setelah siap begini, ini sudah kering. Kita tempelkan saja di sini, baru ikat pakai benang lagi. Nanti kita lem lagi. Pas di kepalanya ya, jangan di bawah sini, karena nanti kalau di bawah sini jadinya akan semakin besar ya, di bawah. Bagian atas ini. Habis itu lipat ke bawah. Ikatannya agak banyak ya, sampai di ujung katanya, supaya nanti resinnya dia juga melekat sampai sini. Kira-kira sekian. Ditebalin saja ini katanya, ini bagian atas ya, pakai benang biasa saja. Setelah itu di-cut. Dan dilem. Sedikit saja lemnya.
Jadi yang sebelah sini nih kita tutup dengan plester karena tidak ada. Sebenarnya yang bagus itu plester kertas ya, lakban kertas atau isolasi kertas lah. Jadi ini plester luka ini saya pakai. Jadi nanti setelah resinnya setengah, dia sudah tidak bisa apa ya, agak keras sedikit, ini plesternya langsung kita lepas. Setelah itu ini yang di bagian ujung kita isi dengan lem tembak. Kita biarkan dia mengering dulu. Jadi dia kaku begini, tegak lurus posisi kili-kilinya. Jadi dia nanti waktu di resin dia berputar begini, dan kili-kili ini tidak mengganggu daerah resin sini. Kita perlu media ini untuk proses peresinan. Dan besi ini untuk memutar di sini nanti ya. Jadi ini kita lem tembak ke sini. Bisa juga dengan kita ikat. Atau kita plester biar cepat. Setelah sudah siap berikut, langsung kita siapkan resin. Jadi prosesnya nanti seperti ini waktu kita resin.
Jadi setelah ini kita siapkan resinnya. Ini menggunakan wadah untuk menampung resin ya. Ini. Saya memakai resin jenis ini. Jadi dengan perbandingan 1:1. Dengan nanti dicampurkan pakai ini untuk pewarna ya. Supaya dia lebih mengkilat-mengkilat sedikit. Karena ini tadi warna banyak yang hijau, jadi saya pakai ini yang warna merah. Bisa juga dengan warna silver. Saya pakai warna silver saja ya. Tidak usah banyak-banyak, satu tetes saya sudah cukup. Kita aduk sampai merata. Kita campurkan ini untuk silvernya. Oke kawan, setelah siap, kita sudah siap untuk proses presinan. Jadi proses presinan ini nanti ada 2 tahap ya. Yang pertama ini presinan ini. Nanti yang kedua tunggu sampai kering baru kita tempel mata ikannya. Agar lebih warnanya pekat lagi, ini bisa kita taburkan secara langsung. Jadi kalau ditaburkan secara langsung begini, silvernya itu lebih kelihatan kawan. Jadi setelah proses ini nanti selesai, ini memerlukan waktu kira-kira 2 jam. Jadi agak lama ya. Kecuali kalau resinnya ini resin yang UV itu, yang pakai pengering UV, dia lumayan cepat, paling setengah jam dia sudah kering. Karena ini yang biasa jadi agak lama. Nanti setelah itu kita tempel mata kanan kiri dan kita resin lagi. Ini sudah agak kering, sudah 2 jam lebih. Kita pasangkan mata ikan ini menggunakan ini. Setelah itu kita resin kembali dengan resin yang bening tanpa campuran glitz. Jadi setelah
ini proses presinan yang bening. Ini jadi kita tunggu lagi 2 jam, makanya prosesnya lumayan lama. Setelah ini baru sudah siap digunakan. Nah, ini sekarang sudah agak kering, jadi kita bisa lepas untuk plester sini dengan bagian depan ini, lem tembaknya. Jadi setelah kita lepas begini kan, nah ini nanti mau saya pasangkan dengan spoon, bisa juga dengan metal jig ini. Jadi seperti ini. Ini yang ini baru jadi tadi. Ini sangat cepat untuk main jigging tenggiri, casting di kedalaman, paling tidak cocok untuk spot-spot kedalaman untuk tenggiri. Demikian sobat, untuk kurang lebihnya seperti demikian itu tadi, dan mohon dimaafkan apabila ada kekurangan-kekurangan dalam pembuatan atau kurang sempurnanya dalam pembuatan itu tadi. Cuman intinya di sini adalah kawat yang diletakkan di sini tadi, supaya dia ini kena sambaran tidak gampang bocel dan langsung nancap. Tidak sama dengan posisi yang tidak sama seperti posisi ini. Ini kan posisinya kalau kena beban dia miring, sehingga walaupun sudah menancap dia gampang terlepas. Tapi dengan adanya ini tadi sudah disambung, dia sudah bentuknya panjang begini, jadi posisi ini masih tegak lurus. Walaupun kena beban dia masih lurus. Nah, selain itu ini sudah lumayan, sudah sangat menggoda untuk tenggiri-tenggiri ini. Demikian pembuatan asis hook untuk gigi tajam ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikut. Tunggu strike-nya menggunakan umpan ini.